Masya, Masya kenapa dia? Sakit. Siapa lagi? Akak. Akak kenapa? Izin. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan dipimpin oleh Hasim. Silakan Hasim maju ke depan. Posisi ya
logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Nah, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya programmer ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang berpikir komputasional tadi ya. Lalu ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional itu, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Untuk hari ini kita akan mempelajari berbagai macam materi tersebut ya, seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma itu dengan cara kalian sendiri dengan menggunakan metode yang nanti akan Pak berikan kepada kalian, itu lembar kerjanya. Nah, kalian menjelaskan bagaimana seseorang atau hewan, boleh nanti ya, kalian berikan jalan atau kalian membuat. Nah, ini sudah Pak berikan seperti ini ya. Nah, nanti kalian bagaimana seorang kelinci ini atau hewan ini itu sampai ke tujuannya. Nah, itulah nanti yang namanya algoritma ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini adalah kelinci dan lain-lain. Nanti Pak bagi kalian menjadi beberapa kelompok, lalu kalian menjelaskan bagaimana seorang kelinci ini bisa sampai dengan tujuan untuk dia memakan wortel tersebut ya. Atau nanti ada seorang hewan lebah. Nah, ini ada lebah ya yang ingin pulang ke sangkarnya. Jika kalian yang mencari jalannya, itulah itu namanya algoritma ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebelum Pak kasih tugasnya, kita tetap semangat dulu agar kita lebih semangat dalam menjalankan tugas tadi ya. Baiklah, Pak Bikin, tepuk semangat. Mencari jalan untuk menemukan rumah dan makanannya di sini ya. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Boleh ini berhadapan ya, satu kelompok boleh berhadapan sini ya. Nah, didiskusikan. Nanti kalian akan presentasi ya. Kalau sudah, nanti kalian akan presentasi ya untuk menjelaskan bagaimana dia sampai ke tujuannya ya, hewan tersebut untuk mencapai ke tujuannya. Silakan boleh yang itu pindah ke sini, bawa bangkunya sini. Berhadapan ya, bertiga itu bertiga berhadapan. Nah, selesaikan masalahnya. Silakan
Sudah? Sudah? Oke, karena sudah semua. Sebelum kita presentasi, Pak ingin bertanya terlebih dahulu ya. Sebelum kita presentasi, siapa yang mau menjelaskan dia dari bangun tidur sampai ke tidur lagi? Nah, silakan siapa yang ingin menjelaskan? Alfian, aktivitas kalian dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Siapa yang mau? Saya boleh, saya. Ayo, aktivitas saya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Silakan saya, boleh dijelaskan. Silakan, bangun tidur ngapain, terus ngapain lagi, begitu ya. Ayo, saya, silakan, saya. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah. Ayo saya, silakan. Ya, hari-hari biasa. Ya. Pertama, saat bangun tidur saya
Ayo Hasim siapa? Perwakilannya 3 orang. 3 orang yang maju, 3 orang saja ya. Nah, ada yang memegang, ada yang menjalankan, dan ada yang mengarahkan, dan ada yang membacakan ya. Seperti itu ya. Nah, ada yang membacakan, ada yang membacakan, ada yang memegang, dan ada yang mengarahkan ya. Nah, sini lagi. Sini, sebelah sini. Nah, nanti ini sini bawah. Nah, sini. Oke, yang lain itu silakan diperhatikan ya. Nah, itu sudah. Nah, silakan kelompok dari Agil memperagakan jalannya ya. Nah, ya silakan. Pertama, tikus turun ke bawah, lalu belok ke kiri, maju ke depan, terus belok kanan, Kalian lihat. maju sedikit, lalu turun ke bawah, belok kiri, maju ke depan, naik ke atas, lalu belok ke kiri, maju ke depan, dan sampai akhirnya tikus menemukan semua kejunya. Terima kasih. Terima kasih. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil dari kelompok 2 ya, sudah bagus sekali ya. Sekarang kelompok 9 ini kalau kita bagi itu yang bisa dibagi hanya angka 3 ya. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Jadi sekarang ayo kelompok 3 silakan kami ke depan. Angka 29 jadi 2 dan 9. Nah, siapa yang ingin berbicara? Saya boleh setuju. Silakan. Silakan. Nah, Erzi itu mempraktikannya ya. Sedangkan Elna itu memegang. Nah, silakan diperhatikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara lubang berteman dalam membaik menuju sarangnya. Cara
bersemangat terlebih dahulu agar lebih semangat lagi ya, dan konsentrasinya meningkat. Baiklah, tepuk semangat. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. 3 orang ya yang mempresentasikannya. Ada yang mengarahkan jalannya dan ada yang memegang tersebut. Oke, teman-teman yang lain konsentrasi. Oke, silakan lihat temannya yang sedang presentasi ya. Sini itu. Oke, situ. Sini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Pertama-tama, anak-anak berjalan ke atas, lalu berhenti samping kiri, dan kedua, lalu berjalan ke atas, dan berjalan ke samping kiri, lalu ke atas, lalu ke samping kiri, dan ke atas, dan lalu ke samping kiri, dan ke atas. Bersama berjalan sedikit ke samping kiri, lalu berjalan ke kiri, lalu belok ke kiri. Akhirnya anak-anak tersebut dimasukkan ke Itu sudah dari kelompok 1 ya hasilnya. Baiklah, untuk memacu semangat kalian lagi, kita tepuk salut terlebih dahulu ya untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas dari Bapak hari ini. Silakan Bapak pimpin ya. Tepuk salut. Untuk pembelajaran selanjutnya ini adalah kita belajar tentang algoritma yang serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya ya. Nah, jadi yang kemarin kita sudah belajar tentang coding LKA, sekarang kita belajar algoritma, yaitu menemukan cara jalan seorang hewan yang menemukan makanannya dan sangkarnya tadi ya. Di sini itulah ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama, urutannya harus jelas, lalu tidak ambigu. Ambigu itu tidak memiliki arti ganda. Tidak ada jalan lain kecuali menemukan jalan itu ya. Tidak ada jalan lain, jalan keduanya ya. Terus yang ketiga, pasti berhenti setelah masalah selesai. Jadi kalau dia sudah menemukan sarangnya atau makanannya, dia berhenti sampai di situ, tidak berpanjang lagi, tidak berjalan-jalan lagi kemana-mana ya. Itu contoh yang lainnya untuk kehidupan sehari-hari. Algoritma ini seperti resep masakan. Misalnya makanan hari ini adalah memasak mie goreng. Pertama kita harus mendidihkan airnya seperti itu ya. Setelah airnya mendidih, kita masukkan minyak seperti itu ya. Setelah memasukkan minyak, kita menyiapkan bumbunya. Lalu masukkan juga bumbunya. Setelah dia matang, kita tempatkan dia ke piring. Lalu kita siap untuk memakannya seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh
petunjuk perakitan mainan. Nah, kalau kalian sering merakit mainan, merakit mainan atau merakit apa namanya itu? Apa? Merakit Lego. Nah, itu juga ada urutannya, ya. Nah, jadi urutannya kalau dia sudah jadi, sudah selesai, ya. Tidak ada lagi masalah dari mainan tersebut kalau dia sudah jadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya, dan cara kalian menyelesaikan masalah itu lebih mudah dan lebih teratur lagi. Baiklah, sebelum kita tutup, sebelum Bapak tutup, kita tepuk semangat terlebih dahulu agar nanti baca doanya untuk pulang kita lebih semangat, ya. Baiklah, kita mulai, tepuk semangat. Oke, silakan diberesi tempat-tempatnya. Silakan kembali ke tempat masing-masing lagi. Kita persiapan untuk pulang. Silakan. Oke, silakan. Kembali ke tempat semula, ya. Silakan. Oke. Sudah. Oke, kita persiapan untuk pulang. Sekarang yang memimpin doa pulang silakan Agil, bagi ke Agil. Ya, itu adalah pelajaran untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang penerapannya, untuk mempraktikannya ke depan lagi, ya. Penerapan algoritmanya, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, itu manfaatnya itu banyak, ya. Dari berpikir komposisional tadi, yang pertama melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, lalu membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien, lalu membantumu menjadi pemecah masalah atau problem dan meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, itu adalah